Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Apa kabarnya? Masih sehat-sehat? Alhamdulillah. Lagi pada di mana? Di rumah. Di rumah. Oh, kirain ada yang di puncak gitu ya. Enggak. Ada yang lagi di Lembang gitu ya. Banyak. Ya, mungkin untuk saat ini saya mencoba memberikan tutorial gitu ya, tutorial bagaimana sih kita ngitung SPSS dalam membuat analisa sebuah hipotesis. Artinya hipotesis itu bisa divalidasi dengan cara kita menghitung SPSS. Oke, langsung saja saya share screen-nya. Nah, sekarang kelihatan nggak Kelihatan, Pak? yang dokumen Word saya ya? Iya, udah, Pak. Ya, kelihatan ya. Di sini ada banyak sekali angka-angka. X1, X2, Y. Jadi kita membuktikan, di sini saya membuat X1 itu motivasi belajar. Sama dengan motivasi belajar. Ini X1. Kemudian X2-nya adalah minat belajar. Kemudian Y adalah prestasi belajar. Oke, adakah hubungan antara motivasi belajar, minat belajar dengan prestasi belajar? Nah, kira-kira menurut kalian ada nggak hubungannya? Khalid, Ada, gimana? Pak. Ada ya. Persepsi kita, hipotesis kita tentunya motivasinya semakin tinggi, minat belajarnya semakin tinggi, tentunya prestasinya juga akan semakin tinggi ya. Nah, ini saya sudah siapkan data, saya melakukan survei kepada 60 responden gitu ya, terhadap 60 mahasiswa gitu ya. Melakukan survei dan didapatkan hasilnya seperti ini. Hasil survei itu jadi kalau kalian bikin survei, bikin kuesioner, itu tiap pertanyaan harus ada poinnya gitu ya. Nah, poinnya itu setelah dijumlahkan, misalnya responden satu ini misalnya Holid, responden 2 Sultan, responden 3 dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Itu menjawab nilai yang dia peroleh untuk motivasi belajarnya adalah 89, kemudian yang minat belajarnya 118 dan prestasi belajarnya adalah 73. Ini prestasi belajar juga bisa kita ambil dari nilai UAS gitu ya, nilai akhir semester. Nah, di sini sudah saya dapatkan ada 60 responden dengan nilai X1, X2, X3, X1, X2 dan Y. Jadi variabel bebasnya adalah motivasi belajar, minat belajar. Saya ini ingin meriset ya, melakukan penelitian apa sih yang bisa menyebabkan prestasi belajar seseorang itu meningkat atau menurun gitu ya. Misalnya Khalid gitu ya, semester 1 dia naik terus. Udah semester 7, semester 8 kok turun gitu, cenderung turun. Nah, saya ingin melakukan riset terhadap
mahasiswa, 60 mahasiswa. Yang saya riset adalah tingkat motivasi dan minatnya gitu ya. Apakah ternyata motivasinya baik atau minatnya baik, itu bisa menyebabkan prestasinya menjadi baik. Yang pertama kita lakukan adalah deskriptif statistik. Kita deskriptif statistik. Nah, untuk melakukan ini, semua ini kita lakukan dengan menggunakan SPSS ya. SPSS saya harap kalian sudah menginstal 20 versi 20 ke atas ya. Kalau ke bawah berapa? 20 ke bawah saya nggak recommended gitu ya, karena fiturnya terlalu sederhana gitu ya. Oh, iya. Nah, saya buka aja new sini, new data aja ya, supaya tidak tercampur. Nah, pada SPSS ini yang pertama kita lakukan adalah kita variable view-nya. Yang mau kita nilai apa sih? Pertama motivasi. Oh sorry, kita masukkan X1 saja di sini. Kemudian desimalnya sudah tidak usah lah ya. Kemudian labelnya adalah motivasi. Kemudian X2. Kemudian X2 ini adalah minat. Dan Y adalah variabel terikat ya, dependent variable. Yang S1, X2 adalah independent variable atau variabel yang tidak terikat atau bebas. Oke, sekarang sudah saya buat variabelnya, saya tinggal masukkan datanya. X1, X2, dan Y. Untuk masukkan datanya, kita cukup copy paste aja data yang ada di sini ya. Copy. Paste. Itu saja. Tuh, sorry salah. Wah, bahaya. Ini kita. Nah, 30 ya, baru 30 orang, kita yang sebelah sininya juga copy paste. Sudah ada 60 orang. Yang pertama kita lakukan deskriptif statistik ya. Kita lihat dari sini. Saya kasih biar ini saya urut-urutannya kan saya kasih numbering aja ya. Deskriptif statistik. Bagaimana sih deskriptif statistik? Kemarin sudah saya bahas ya mengenai deskriptif statistik adalah kita menentukan nilai mean, median, dan modus ya. Nah, untuk melakukan itu kita gunakan deskriptif statistik dan frekuensi. Apa yang mau kita hitung semuanya ya. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Kemudian apa yang mau kita hitung? Mean, median, modus, jumlah juga boleh, minimum maksimum, standar deviasi, range boleh. Ya, jika kalian masih ada lagi yang ingin ditambahkan, silahkan saja. Nah, kita klik OK. Nah, ini sudah saya dapatkan ya. Jadi nilai mean-nya dari ketiga itu adalah seperti ini. Kemudian mediannya nilai tengah ya, median itu nilai tengah adalah seperti ini. Kemudian nilai modus. Nilai modus adalah seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat kecenderungan daripada nilai modusnya ya. Nilai minimum di sini adalah 63. Nilai minimum 63. Sementara modusnya adalah 67. Berarti motivasi mahasiswanya cenderung apa? Cenderung minimum ya, cenderung rendah. Karena modus adalah nilai yang paling banyak muncul ya. Itu adalah nilai minimum. Nah, kalau minatnya, kalau saya lihat di sini
minimumnya ada 75, di sini yang modusnya adalah 96, artinya mahasiswa minatnya sedang-sedang aja gitu ya. Masih di atas nilai minimum, tapi tidak mencapai nilai maksimum. Kemudian kalau saya lihat dari modusnya prestasi, ternyata mahasiswa yang 60 itu nilai terbanyaknya adalah 54. Sementara nilai minimumnya ada 52, sehingga saya bisa simpulkan prestasinya tidak terlalu baik untuk mahasiswa yang 60 ini. Apa alasannya kita bisa coba. Nah, ini setelah ini kita taruh di sini ya, sebagai data. Sorry, maaf. Belum saya. Nah, ini kita copy. Pindahkan ke sini ya. Nanti kalian bisa narasikan di bawahnya, dijelaskan kenapa MEN-nya sekian, dan sebagainya. Setelah itu, yang kita lakukan berikutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas untuk menguji data ini normal enggak gitu ya distribusinya. Maksudnya normal itu harus rata gitu ya. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah gitu ya. Jadi tidak tinggi-tinggi semua, rendah-rendah semua. Jadi harus ada yang levelnya tinggi, menengah, dan paling rendah gitu ya. Nah, untuk melakukan pengujian normalitas atau tabel ini normal nggak sih, datanya normal atau tidak, kita bisa lakukan dengan cara klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog. Nanti kalau yang belum paham ada di materi-materi yang di e-learning, yang ini juga nanti sudah saya record. Kemudian satu sampel KS, kita mau cek semua tabelnya ya, jadi pindahkan saja. Nah, ini kita gunakan normal untuk mengecek apakah normal. Oke, saya sudah dapat datanya. Seperti biasa, jangan lupa data ini di-copy ke dalam Word-nya ya. Bagaimana membaca data normalitas yang ada di sini? Nilai normalitas itu jika nilai signifikansi atau signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini motivasi, minat, dan prestasi, mana yang menunjukkan data yang normal? Ada yang tahu? Signifikansi dari motivasi berapa? 0,2 ya. 0,2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Gimana jawabannya? Lebih besar ya. 0,200 itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga data dari motivasi ini normal ya. Kemudian minat. Distribusi minat itu juga 0,200. 0,200 lebih besar atau tidak dari 0,05? Lebih besar ya. Jadi datanya normal. Sementara yang data sebaran prestasi ini 0,041. Apakah ini normal atau tidak? Ini kalau titik begini berarti di sininya ada angka 0 ya. Untuk prestasi tidak normal ya, datanya tidak normal. Oke, jadi dua data di sini normal dan ini tidak normal. Kemudian uji linearitas. Kenapa kita uji linearitas? Supaya kita tahu benar nggak sih yang kita uji gitu ya, linear nggak sih?
apakah benar motivasi itu berpengaruh dengan prestasi? Apakah benar minat berpengaruh dengan prestasi? Nah, uji linearitas kita bisa gunakan dengan analyze, compare, min. Nah, namanya compare min ya. Dependent-nya kita taruh di sini, sementara yang independen-nya kita taruh di sini. Test for linearity. Nah, kita sudah dapat ini ada dua. Nah, ada dua tabel di sini. Dua-duanya kita copy ya. Nah, bagaimana melihat uji linearitas? Uji linearitas juga dilihat dari signifikansi ya, signifikansi. Nah, kalau kita lihat ini ada tabel yang terpotong ya, jadi kita usahakan tabelnya itu tidak terpotong. Kita tarik saja ke sini. Nah, pada sini yang kita nilai adalah selalu signifikansi ya. Nah, nilai signifikansinya kita lihat ya. Kemudian yang bawah juga. Nah, di sini ada dua signifikansi. Pertama adalah prestasi, minat terhadap prestasi dan motivasi terhadap prestasi. Untuk motivasi terhadap prestasi, kita bisa lihat nilai signifikansinya itu 0,032. Linearitas adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Maka yang motivasi linear enggak? Karena motivasi 0,02. Jawabannya motivasi tidak linear ya. Kemudian minat linear enggak? Nah, kita lihat minat itu lebih besar dari 0,05. Di sini 0,189. Jadi bisa disimpulkan data minat belajar itu linear ya dengan
prestasi. Nah, kemudian uji kolinearitas. Uji kolinearitas adalah uji tingkat linearitas antara variabel independen. Nah, uji kolinearitas ini kita tidak boleh terjadi adanya hubungan antara independen variabel atau X1 dengan X2-nya sebaiknya tidak ada hubungan gitu, karena kita mau menghubungkan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Nah, uji kolinearitas itu bagaimana caranya? Kita bisa gunakan dengan sistem regresi. Linear. Nah, prestasi kita masukkan ke dependen, motivasi dan minat kita masukkan ke independen. Yang kita hitung adalah collinearity diagnostik. Ya. Langsung saja, maka akan langsung muncul collinearity diagnostik. Nah, ini. Collinearity diagnostik adalah untuk mengetes apakah antara kedua belah independen variabel itu terjadi collinearity atau tidak. Kita tidak boleh terjadi collinearity atau saling berhubungan antara independen variabel. Nah, terjadi collinearity syaratnya jika VIF kurang dari 1. Nah, sekarang VIF kita lihat lebih besar dari 1, sehingga tidak terjadi kolinearitas. Nah, ini adalah data yang benar. Lalu kita lanjut ke hipotesis. Bagaimana hipotesis menghitungnya? Sama seperti collinearity, hipotesis menghitung dengan cara regresi. Nah, di sini statistik kita gunakan model fit, collinearity-nya kita hapus ya. Lalu kita cek. Nah, di sini kita lihat ada beberapa ini ya. Ada 3 buah tabel yang harus kita masukkan ke ini. Ke uji hipotesis. Yang pertama kita lihat adalah hubungannya antara X1, X2 dengan prestasi belajar. Apakah hubungannya kuat atau tidak? Nah, kita dilihat di sini dari nilai R-nya. Nilai R-nya adalah 0,898. Artinya kalau kita bikin persen, 89% hubungan kekuatan hubungannya. Artinya hubungan yang sangat kuat. Kemudian bisa dilihat dari signifikansi. Untuk melihat signifikansi itu semakin kecil 0,01 di bawah 0,05 itu terjadi hubungan yang kuat ya antara X1 X2 dengan Y. Kemudian nah dari sini kita bisa lihat jika kurang dari 0,05. Jadi apakah terdapat pengaruh? Nah, kita lihat dari sini. Signifikansi motivasi adalah 0,00. Signifikansi minat adalah 0,00. Sehingga
hipotesisnya adalah seperti ini. Hipotesisnya terbukti ya. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Nilai sig sama dengan (0,000). Hipotesis pertama ya. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh, juga kita copy aja biar cepat, antara minat dengan prestasi, karena nilai sig-nya adalah 0,000. Gitu. Jadi hipotesisnya yang kita simpulkan adalah berhasil. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat dan motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, begitu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Nanti ini saya akan update di e-learning. Kalian bisa ambil datanya, dan untuk UTS ini soalnya seperti ini. Jadi kalian menghitung tingkat normalitas, deskripsi statistik, normalitas, kemudian linearitas, kolinearitas, dan hipotesis. Bagaimana? Ada pertanyaan atau makin pusing? Lumayan pusing. Lumayan pusing ya. Sebaiknya nanti jika kalian menggunakan skripsi, cobalah kalian juga melakukan survei gitu ya, melakukan survei kepada respondennya, mungkin teman-teman di kampus atau kepada dosen-dosen. Misalnya kalian terhadap aplikasi yang kalian buat, apakah menurut mereka bermanfaat atau tidak. Nah, itu bisa terlihat dari survei yang kalian buat gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nanti nilai signifikansi yang itu akan terlihat gitu ya. Akan terlihat nilai signifikansinya berapa sehingga surveinya itu benar. Nah, kalau tidak terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Ada kemungkinan, ada dua. Pertama adalah misalnya ternyata tidak, nilai sig-nya masih di atas 0,05 ya. Jadi tidak terdapat pengaruh ya. Tidak terdapat juga pengaruh antara minat dengan prestasi. Itu bisa terjadi karena si yang responden yang kita survei itu tidak menjawab dengan benar surveinya. Jadi asal-asalan ya. Jadi dia jawabnya sangat setuju semua gitu ya. Biar cepat aja deh, sangat setuju gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kegagalan prediksi atau hipotesis yang kita lakukan. Atau bisa jadi soalnya itu atau kuesionernya itu, atau yang kita sebut dengan instrumennya itu tidak sesuai atau tidak kompeten, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengetes mengenai motivasi belajar, tapi yang ditanyakan mengenai hal lain gitu ya, itu menyebabkan instrumennya tidak valid gitu ya, tidak menggambarkan motivasi belajar mahasiswa. Nah, itu akan menyebabkan kegagalan juga pada data, sehingga data menjadi tidak signifikan. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita bisa dua hal yang bisa kita lakukan. Kita survei dengan instrumen yang sama kepada orang yang berbeda, atau kita membuat instrumen kuesioner baru kepada orang yang sama. Nah, kita lihat sejauh mana deviasi errornya, apakah masih error juga atau tidak, gitu ya. Nah, hal-hal ini makanya untuk survei ini memang agak-agak rumit gitu ya.
harus kita telaah sesama responden yang akan kita survei itu siapa gitu ya. Jangan sampai misalnya kalian ingin survei siapa yang pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Nah, kalian tapi surveinya di daerahnya Jokowi, gitu ya, ya otomatis itu tidak menjadi objektif gitu ya di kantor kemenangannya Jokowi gitu ya. Ya kalian tidak pasti 100 orang akan menjawab memilih Jokowi gitu ya. Begitu juga kalau kalian melakukan surveinya di kantornya Prabowo gitu ya, itu akan menjadi tidak signifikan sehingga tentunya dari 100 responden yang kalian lakukan survei, semua akan menjawab memilih Prabowo gitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang kita harus hindari ketika kita melakukan riset gitu ya, riset untuk survei agar survei itu menjadi objektif. Baik, ada pertanyaan lagi? Waktu kita tinggal 2 menit. Nanti minggu depan kita UTS. Setelah UTS akan ada beberapa soal untuk hipotesis ini ya. Jadi kita statistiknya lebih kepada terapan, statistik terapan. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana membuat instrumen, memvalidasi instrumen, kemudian kita setelah valid kita sebarkan gitu ya. Lalu kita analisa bersama mana yang instrumen ini benar-benar bisa mewakili tidak daripada penelitian yang kita gunakan. Oke, mungkin cukup demikian ya. Sudah waktunya tinggal 60 detik lagi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.